Halo Sobat Pelajar, jumpa kembali di Ruang Belajar Channel. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang cara penjumlahan pecahan campuran. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu cara pengurangan pecahan campuran. Ini materi yang sering bikin bingung, karena ada teknik khusus yang harus dikuasai, yaitu teknik meminjam. Tapi, tenang, kalau sudah paham caranya, pasti gampang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita mulai. Sobat pelajar masih ingat ya, bahwa pecahan campuran itu terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan bulat di depan dan bagian pecahan biasa di belakang. Nah, saat mengurangkan pecahan campuran, maka kita bisa mengurangkan dua bagian itu secara terpisah. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, dan bagian pecahan biasa dikurangi pecahan biasa. Lalu hasilnya digabungkan. Oke, biar lebih jelas, di sini kakak bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, yaitu jika penyebutnya sudah sama dan bagian pecahan biasa yang pertama lebih besar atau sama dengan bagian pecahan kedua. Contoh, 4/5/6 dikurangi 1/2/6. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, langkah berikutnya, cek bagian pecahan biasanya. Di sini pecahan biasa yang pertama yaitu 5/6. Lebih besar dari pecahan biasa yang kedua yaitu 2/6. 5/6 lebih besar dari 2/6. Nah, kalau pecahan biasanya yang pertama lebih besar, maka bisa langsung kita kurangkan. Langkah berikutnya yaitu kurangkan bilangan bulatnya sendiri dan pecahan biasanya sendiri. Bilangan bulatnya yaitu 4 dikurangi 1 dan pecahan biasanya yaitu 5/6 dikurangi 2/6. Oke, sekarang kita hitung. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 5/6 dikurangi 2/6, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya yang atas. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 6. 3/6. Nah, jangan lupa cek dulu apakah 3/6 di sini bisa disederhanakan atau tidak. Bisa ya? Bisa sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2, sehingga menjadi 1/2. Langkah terakhir tinggal kita gabungkan. 3 ditambah 1/2 sama dengan 3/1/2. Udah deh, jadi jawabannya adalah 3/1/2. Bisa difahami ya langkah-langkahnya? Kita coba contoh lainnya. Misalnya 6/7/8 dikurangi 2/3/8. Kita cek dulu pecahan biasanya ya. Di sini penyebutnya sudah sama. Dan pecahan biasa yang pertama di sini lebih besar dari pecahan biasa yang kedua, ya kan? 7/8 lebih besar dari 3/8. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka bisa langsung kita kurangkan. Bilangan bulat kurangi bilangan bulat, pecahan biasa kurangi pecahan biasa. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 7/8 dikurangi 3/8 sama dengan 4/8. Nah, selanjutnya kita cek, apakah bisa disederhanakan? Masih bisa ya, bisa sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2, sehingga menjadi 1/2. Langkah selanjutnya tinggal kita gabungkan, sehingga hasilnya yaitu 4/1/2. Nah, tipsnya, sebelum sobat pelajar menghitung, selalu cek dulu pecahan biasanya. Kalau pecahan pertama lebih besar atau sama, langsung kurangi. Kalau lebih kecil, gunakan teknik meminjam yang akan kakak jelaskan di bagian berikutnya. Sekarang kita lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu jika penyebutnya sama, tapi pecahan biasa yang pertama lebih kecil dari pecahan biasa yang kedua. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka tidak bisa langsung kita kurangkan. Karena kalau langsung dikurangkan hasilnya negatif, dan itu tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya, Kak? Solusinya adalah meminjam satu dari bilangan bulatnya. Oke, biar lebih jelas langsung saja kita ke contoh soalnya. 5 1/3 dikurangi 2 2/3.
Penyebutnya di sini sudah sama-sama 3. Tapi cek dulu bagian pecahannya. 1/3 dikurangi 2/3. Apakah bisa? Tidak bisa ya, karena 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Nah, karena pecahan pertamanya di sini lebih kecil, maka kita tidak bisa langsung kurangkan. Harus pakai teknik meminjam. Caranya, pinjam 1 dari bilangan bulat 5, sehingga bilangan bulat berubah dari 5 menjadi 4. Kemudian, ubah 1 yang dipinjam tadi menjadi 3/3. Kenapa 3/3, Kak? Karena di sini penyebutnya 3. Jadi ini menyesuaikan penyebutnya ya, Sobat Pelajar. Misalnya nanti penyebutnya 5. Maka ya diubah jadi 5/5, disesuaikan dengan angka penyebutnya. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1/3 ditambah 3/3, sama dengan 4/3. Nah, sekarang soalnya berubah menjadi 4/3 dikurangi 2/3. Langkah selanjutnya, kita kurangkan bilangan bulatnya sendiri dan pecahan biasanya sendiri. 4 dikurangi 2 dan 4/3 dikurangi 2/3. Sekarang kita kurangkan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 4/3 dikurangi 2/3 sama dengan 2/3. Kita cek apakah bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya? Maka kita bisa lanjut ke langkah terakhir, yaitu kita gabungkan. Sehingga menjadi 2/3. Udah deh, gampang kan? Kita coba satu contoh soal lagi ya. Misalnya, 7/2/7 dikurang 3/5/7. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 7. Kemudian kita cek bagian pecahan biasanya. Di sini 2/7 dan 5/7. 2/7 itu lebih kecil dari 5/7. Maka harus meminjam bilangan bulatnya 1. Bilangan bulat di depan yaitu 7. Kita pinjam 1 sehingga menjadi 6. Kemudian, satunya ini kita ubah menjadi pecahan 7/7 sesuai penyebutnya ya. Kemudian kita jumlahkan 2/7 ditambah 7/7, sama dengan 9/7. Nah, sekarang soalnya berubah menjadi 6 9/7 dikurang 3 5/7. Selanjutnya, kita kurangkan bilangan bulat yang sendiri dan pecahan biasanya sendiri. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian 9/7 dikurang 5/7 sama dengan 4/7. Terakhir, tinggal kita gabungkan. Sehingga menjadi 3/4/7. Udah deh, ketemu jawabannya, yaitu 3/4/7. Nah, untuk bagian kedua ini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu jika penyebutnya berbeda. Untuk kondisi ini kita gunakan cara kalikan silang pada pecahan biasanya. Lalu setelah itu kita cek apakah perlu meminjam atau tidak. Oke, biar lebih jelas kita ke contoh soalnya. 5/3/4 dikurangi 2/1/3. Di sini penyebutnya berbeda, 4 dan 3. Nah, karena penyebut beda, maka kita gunakan cara kalikan silang. 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4. Untuk penyebutnya tinggal kita kalikan saja masing-masing penyebutnya ini. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekarang menjadi 9/12 dikurangi 4/12. Kemudian kita cek. Di sini 9/12 itu lebih besar dari 4/12. Berarti bisa dikurangkan tanpa perlu minjam dari bilangan bulatnya. Oke, selanjutnya kita kurangkan bilangan bulatnya, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian kita kurangkan juga pecahan biasanya, yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian per 12. 5/12. Langkah terakhir tinggal kita gabungkan. Sehingga menjadi 3 5/12. Udah deh, bisa difahami ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. 4 1/4 dikurangi 1 2/3. Penyebutnya berbeda, 4 dan 3. Kita kalikan silang dulu, lalu cek apakah perlu meminjam. Oke, kita kalikan silang dulu. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Untuk penyebut tinggal kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekarang pecahannya menjadi 3/12 dikurangi 8/12. Langkah berikutnya kita cek, apakah 3/12 bisa dikurangkan dengan 8/12? Tidak bisa ya, karena 3 lebih kecil dari 8.
Oleh karena itu, maka harus pinjam bilangan bulatnya 1, sehingga bilangan bulatnya menjadi 3. Kemudian, ubah 1 yang kita pinjam tadi menjadi 12 per 12, karena penyebutnya di sini 12. Kemudian kita tambahkan, 3 per 12 ditambah 12 per 12 sama dengan 15 per 12. Nah, sekarang soalnya berubah menjadi 3 15 per 12 dikurangi 1 8 per 12. Selanjutnya kita kurangkan bilangan bulatnya sendiri dan pecahan biasanya sendiri. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 12. 7 per 12. Terakhir, tinggal kita gabungkan atau jumlahkan. 2 ditambah 7 per 12. Sama dengan 2, 7 per 12. Udah deh, ketemu jawabannya, yaitu 2, 7 per 12. Nah, sobat pelajar, sekarang giliran kamu ya. Coba kerjakan soal berikut dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ingat, cek dulu apakah perlu meminjam atau tidak. Nah, sobat pelajar, itulah cara pengurangan pecahan campuran. Semoga bermanfaat ya. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang penyelesaian soal cerita penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jangan sampai terlewat ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.